Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. بحضرة النبي المصطفى ورسول الله المصطفى سيدنا محمد المرتضى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ولبيته وجيرانه الكرام وأصولهم وفروعهم وغفر الآمنين لأن الله تعالى يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا في الدين لأن الله تعالى يتبشرهم بالرحمة ويحبهم بالمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا wal-akhirati al-fatihah. Sebelum saya mulai melanjutkan bacaan kitab kita yang kedua, kitab Ad-Da'watul Tamah wa Tazkiratul Ahmad, saya sedikit menambahin tadi hadis yang tadi disampaikan oleh guru kita dalam kitab An-Nasihah wa Syekh Nawawi Al-Ghantani tadi menyebut bahwa hadis ini adalah hadis musalsal bil awaliyah. Jadi kalau kata ulama-ulama hadis namanya musalsal bil awaliyah. Artinya musalsal bil awaliyah itu hadis yang pertama kali didapati oleh Syekh Nawawi oleh gurunya dari gurunya ketika beliau belajar hadis. Sampai kemudian para sahabat yang tadi tertera, sahabat Abdullah bin Amr bin As. Alhamdulillah saya sudah dapat hadis musalsal bin awaliyah dari saya punya guru Syekh Muhammad Muhajir bin Sa'adari, dari guru beliau Syekh Muhammad Yasin bin Al-Fadari, sampai kemudian kepada sahabat tadi. Jadi musalsal itu banyak, bukan cuma dari musalsal bin awaliyah. Ada namanya musalsal bil mahabbah. Jadi orang yang pengen hadis memulainya dengan kata-kata uhibbuka. Jadi Nabi nyampein hadis itu kepada Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz inni uhibbuka. Dan begitu juga nanti yang disampaikan kepada muridnya. Jadi Nabi nyampein kepada Mu'adz inni uhibbuka, Mu'adz nyampein kepada sahabat lain inni uhibbuka. Begitu juga sampai ke bawah. Jadi diawali dengan kata-kata uhibbuka, namanya musalsal bil mahabbah. Ada namanya musalsal bil tamri. Ada yang disampaikan dengan sambil makan korma. Kami ngajak korma itu ngambil hadis sambil makan korma. Jadi kita makan jeruk dari makan jeruk ya, makan duku. Di Jakarta ada ulama yang masih mengijazahkan hadis-hadis itu. Di Tebet ada namanya Dr. Haji Ahmad Marwazi yang punya Zawi Ar-Rawdah ya, Zawi Ar-Rawdah. Beliau itu memang rada gampang ngasih ijazahnya. Walaupun kita bukan murid beliau biasanya gampang. Belum lama beliau menjazahkan banyak tuh kitab-kitab, dari mulai kitab Fathul Qorib, Tafsir Miraqlabi, termasuk di dalamnya beliau pernah menjazahkan belum lama itu tadi musalsal bil awaliyah dan musalsal bil mahabbah. Di kapan-kapan boleh kita ke tempat beliau minta ijazah, bukan ijazah jual tanah. Ijazah bernyaloin lain itu. Ya kita baca, kita lanjut. Qala al-mu'allim rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumi wa
wa bikum fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fajtahid ayyuhal qari'u an takuna mimman yarfa'uhu Allahu bil Qur'an. Maka bersungguh-sungguhlah wahai orang yang membaca apa yang dibaca Al-Quran. Bersungguh-sungguh untuk apa? Antakuna mimman yarfa'ullahu bil Qur'an, supaya ente dapat menjadi bagian orang-orang yang bisa diangkat derajatnya oleh Allah dengan sebab baca Quran. Jadi ada kemudian orang yang dengan sebab baca Quran jadi angkat derajatnya di sisi Allah, bukan cuma di sisi manusia. Kalau di sisi manusia ada banyak contohnya. Ya, ada banyak contohnya. Itu para qori dengan kelembutan dan kemerduan suaranya, mereka mulia. Mereka terangkat derajatnya di sisi manusia, diagung-agungkan. Bahkan kita tunggu dari jam 11:30 malam. Ya, kenapa tuh? Karena kita pengen dengar beliau baca Quran. Artinya mereka diangkat derajatnya di hadapan kita. Wallahu a'lam, di hadapan Allah. Yang pasti di hadapan manusia udah luar biasa. Bukan cuma derajat apanya, bayaran juga mahal Pak. Quran mah. Ya, udah kita tungguin, mahal lagi kita bayar. Ya, entah-entah itu 10 juta, entah-entah kita nungguin. Dan kalau kemudian kita mau diangkat derajat kita dengan Al-Quran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, caranya dengan apa? Bi antaqra'ahu kama unzila, dengan bahwa engkau baca Al-Quran itu sebagaimana Al-Quran itu ketika diturunkan. Al-Quran yang otentik, Al-Quran yang masih orisinil. Jangan kurangin, jangan tambahin kalau baca Quran. Emang ada baca Al-Quran orang ditambahin kurangin, bisa jadi ada. Itu yang pertama, baca Al-Quran sesuai dengan Al-Quran yang diturunin sama Nabi. Jangan pernah dikurangin hurufnya, jangan pernah ditambahin hurufnya. Yang kedua, wa antatluwa haqqa tilawatihi, dengan bahwa engkau baca Al-Quran haqqa tilawatihi, sebenar-benar bacaannya. Gini, apa bedanya qiraah dengan tilawah? Apa bedanya qari dengan tali? Qiraah itu orang qiraah kalau baca Quran setan-setan. Apa setan-setan? Setan-setan kalau bahasa Indonesia apa sih? Artinya setan-setan jarang-jarang. Kalau ingat baru baca, baru bentur baru baca. Itu namanya setan-setan namanya. Kalau ada perlu baru dibuka, baru dibaca. Itu namanya qiraah. Kalau tilawah itu memang dia rutinkan baca Quran. Jadi mestinya kita jangan cuma sekedar jadi qori, tetapi jadi tadi. Makanya kemudian dalam hadis Nabi itu yang Ramadan, kalau bulan Ramadan rada populer, yang katanya surga merindukan 4 golongan. Itu apa kalimat di hadisnya? Bukan qori'ul Quran, bukan, tapi talil Quran. Orang yang rutin baca Quran, Johornya baca, Asarnya baca. Bukan yang sepan-sepan, asal kayak dulu baru baca, paling banter Yasinan asal itu malam Jumat. Tapi baru mana jarang-jarang. Nah, lantas bisa jadi kenapa kemudian Allah nggak angkat-angkat derajat kita? Jangankan di sisi Allah, di mata manusia itu kan masalahnya. Kita tilawahnya enggak hak tilawati. Kita kalau baca Quran kita ngerutinin sepan-sepan doang. Kalau lagi ada masalah, banyak masalah baru buka Quran. Nangis saya baca Quran karena musuh banget yang itu pajak.
Pak nangis-nangis kata orang melihat orang mau semua baca Quran hidup, ternyata kagak hidup sebenarnya banyak urusan, bukan dari hidup. Itu yang kedua. Yang ketiga, parot tahu, maka tuh orang bacanya dengan secara tartil, jangan terburu-buru. Baca Quran jangan terburu-buru, secara tartil bacanya. Dan ini yang paling penting, watatanafaddal ma'anihi, itu orang selain dia baca Quran sesuai dengan apa yang diturunin sama Nabi, dia bacanya secara rutin, dia bacanya secara tartil, asal jangan jeblok-jeblok, dan yang paling penting dia memikirkan maknanya, ngaji tentang makna Al-Quran. Ini sesungguhnya yang paling penting. Kenapa saya bilang paling penting? Sebab begini, nah bagaimana kemudian kita mau ngamalin isi dan kandungan Al-Quran kalau kita nggak hidup apa yang kita baca? Kalau kita nggak tahu kalau tiba baca, insya Allah kita semuanya insya Allah kita baca Quran, kita bisa baca Quran. Entah bacanya berdasarkan tajwid atau kagak itu urusan belakangan. Yang penting ceritanya, kalau ditanya bisa nggak kita baca Quran? Bisa. Tartil kan kita baca Quran, bisa jadi nggak tartil. Rutin kita nggak baca Quran, bisa jadi ada yang rutin. Tapi ketika ditanya, paham nggak apa yang kita baca? Paham nggak yang kita baca? Dan setelah paham, ngamalin nggak kita? Makanya kemudian Syekh Izzuddin bin Abdussalam, Syekh Izzuddin bin Abdussalam itu kalau di kalangan para ulama, kalau di para wali kan ada namanya Sultanul Auliya. Siapa Sultanul Auliya? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi Syekh Izzuddin bin Abdussalam itu digelari Sultanul Ulama. Sultanul Ulama. Jadi sultannya para ulama itu namanya Syekh Izzuddin bin Abdussalam. Beliau membagi bid'ah. Kalau kita selama ini yang kita tahu dan kita dengar, bid'ah itu cuma dua. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah. Itu doang. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah. Kayak begini nih, baca rawi itu bid'ah hasanah tulisnya. Sebab di situ ada nilai-nilai kebaikan yang kita ambil. Ngumpul-ngumpul kayak begini nih, walaupun terjadi bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Menurut Syekh Izzuddin bin Abdussalam, ternyata bid'ah itu bukan cuma dua. Bid'ah itu menurut beliau ada 5. Ada 5. Yang pertama, bid'ah wajibah. Bid'ah yang wajib. Bid'ah karena memang itu tidak pernah ada pada zaman Nabi. Tetapi walaupun tidak pernah ada pada zaman Nabi, hari ini itu wajib buat dikerjain. Mana contohnya bid'ah wajibah? Bid'ah wajibah itu contohnya belajar nahwu, belajar kosakata, belajar sorof. Kenapa kemudian belajar nahwu, belajar kosakata, belajar sorof itu kemudian menjadi wajib? Padahal pada zaman Nabi nggak pernah ada, makanya kemudian disebut dengan sebutan bid'ah. Karena tanpa itu kita nggak mungkin paham makna Al-Quran dan makna hadis. Nggak ada. Dari zaman Nabi nggak pernah ada yang belajar nahwu, kan ilmu nahwu belum ada pada zaman Nabi. Belum ada juga ilmu hadis. Kenapa ilmu hadis belum ada pada zaman Nabi? Tapi kita wajib belajar itu hari ini. Kenapa? Sebab dengan itu kita bisa paham makna dan isi Al-Quranul Karim. Untungnya ini wajibnya bukan wajib aini, tapi wajib tiba. Kalau wajib aini, waduh, gak usah muda-muda kita, kalau wajib aini mah. Nah kita tanya nih sekarang ya, ada yang pada belajar nahwu nggak? Belajar mah belajar kali, paham apa kagak? Belajar sorok kagak pernah bisa jadi ada yang pernah belajar sorok. Paham nggak sampai sekarang kita sorok sampai di mana? Katakanlah paham kita nahwu, katakanlah paham kita sorok, dan ketika kita mengartikan dan menafsirkan Al-Quran kemudian paham nggak kita bagaimana caranya?
Kan udah sampai di situ, Bung. Jadi belajar sholat, belajar nahu, dan belajar ilmu-ilmu yang terkait dengan pemaknaan Al-Quran, pentafsiran Al-Quran itu hukumnya wajib. Bid'ah, tapi bid'ah yang wajib. Ada bid'ah mubah, ada. Mana contohnya bid'ah mubah? Nabi dulu makan pakai tesi nggak? Tesi apa sendok? Tesi ya. Nabi dulu makan pakai tesi nggak? Agak. Nabi makannya nyodro, pakai tangan. Sekarang orang makan pada pakai tesi, boleh gitu? Boleh. Pakai garpu, pakai pisau, makan pisau. Jangan lagi enggak makan pisau. Walaupun makanan daging juga, dan kira kita makan kerupuk pakai pisau. Ini makan kerupuk pakai pisau. Mana cerita yang motongnya? Bid'ah itu cuma mubah. Ada lagi bid'ah yang makruha. Mana contohnya makruha? Yang buat contoh bid'ah makruha kata Syaikhul Islam kata khariqil masajid. Seperti kita bikin hias-hiasan buat masjid supaya kelihatan ada mewah. Itu bid'ah, itu makruh, itu nggak ditemenin. Ada lagi bid'ah muharramah. Bid'ah muharramah itu pendapat-pendapat kaum mujassimah, qadariyah, bid'ah juga itu. Jadi yang saya mau sampaikan adalah bahwa terkait dengan pemaknaan Al-Quran, kita mikirin makna-maknanya, maka kemudian wajib juga ilmu penopangnya supaya kita bisa memikirkan makna yang terkandung dalam Al-Quran. Mana ilmu penopangnya itu tadi? Menahu, ilmu sorot, dan yang terkait dengan ilmu tata bahasa. Jadi wajib itu, wajib. Makanya kudu ada tiap kampung yang punya ilmu beginian, supaya kita jadi nggak dosa semuanya. Maksudnya gitu. Jangan sampai semuanya kagak tahu. Di sini kan ada tuh ya, Ustaz Umayyah udah bisa gitu. Dan nahu sorok, Ustaz Lala namanya nahu sorok udah. Ya namanya udah di luar nih mau. Jadi aman, artinya aman. Kita udah berdosa kan insya Allah. Karena memang udah ada yang bisa. Wa taqifu inda kulli ayatin minhu wa tanzuru fiha. Wa taqifu wa tanzuru fiha. Dan selayaknya ente berhenti sejenak inda kulli ayatin minhu, dari di sisi tiap-tiap ayat dari Al-Quran, wa tanzuru fiha, dan setidaknya pas ente berhenti sejenak, ente mikirin ini isi ayatnya apa sih. Jadi baca Al-Quran itu begitu sebenarnya idealnya, dibaca dikit, diam dulu, ntaran berhenti, kita lihat maknanya. Kalau kita paham, kita lihat maknanya. Jadi kita mikirin hal anta biha alimun, apakah ente dengan ayat tadi udah paham? Itu mikirinnya. Wal anta biha amilun, kalau ente udah paham nih ayat yang ente baca, ente udah ngamalin belum? Ente udah ngamalin belum? Fa in kanat min ayatil amri nazarta, kalau yang ente baca itu adalah ayat-ayat berupa perintah, nazarta, ente pikirin, ente renungin, hal anta lidzalikal amru mumtasilun, apakah perintah yang ada dalam ayat itu ente udah kerjain apa belum? Wa in kanat min ayatin nadri nadar min ayatin nahyi nadarta, kalau yang ente baca itu dari ayat-ayat yang berupa larangan, ente juga harus pikirin dan renungin, hal anta lidzalikan nahyi mujtanibun, apakah larangan yang terdapat dalam ayat itu ente udah tinggalin apa belum? Kita begitu nggak kalau baca Quran? Hah? Ya sih, kita habis baca ayat kita diam, orang balik rokok, gitu. Nggak gitu sedikit. Kita begitu nggak kalau baca Quran?
Kalau kita baca Quran di kuburan begitu memang kadang-kadang. Pada terus kubur, terus ayat berhenti dulu. Kau mikirin apa ngapain? Hah? Ada yang baca kongko. Mestinya idealnya begitu katanya. Makanya kemudian banyak riwayat yang sampai kepada kita cerita tentang para ulama. Bagaimana ulama ketika baca Quran, ada yang ketika baca ayat Quran tentang neraka sampai kemudian nangis, terseduh-seduh sampai tersungkur pingsan. Kita mah jangan sampai begitu banget. Ya, asal kita sedih aja udah sedih urusan neraka. Kemana kagak, kita mah kalis saja. Kenapa kalis? Karena kita kagak hidup. Karena kita kagak tahu makna itu persoalannya. Kalau kita tahu kalimat kita pikirin juga kalimat. Persoalannya karena kita kagak tahu. Kita cuma tiba bisa baca. Ini kalimat nyelekit banget ini dari Imam Abdullah bin Al-Haddad. Buat kita nyelekit, sebab kenapa nyelekit? Emang kita kagak begini masalahnya. Kita nggak ngerjain begini. Mohon maaf bagi orang-orang yang pesimis jadi orang Islam, nih pesimis jadi orang Islam, kemudian punya pola pikir begini. Oh ya mana kita jadi orang Islam masuk surga susah amat ya. Masuk surga susah banget ya kita. Susahnya di mana? Katakan kita pengen masuk surga lewat jalur Al-Quran. Katakan lewat jalur Al-Quran. Kita pertama harus bisa baca. Udah bisa baca, bacanya kudu benar secara tartil dan tajwid. Udah benar bacanya, kudu rutin bacanya. Habis rutin bacanya, kudu tartil bacanya. Habis tartil bacanya, kudu paham maknanya. Habis paham maknanya, kudu ngerjain apa yang kita pahami maknanya dari Al-Quran. Habis ngerjain, kita juga masih belum beres, belum tentu masuk surga. Itu kita ngerjainnya, dilihat dulu ikhlas apakah yang ternyata datanya buat masuk ke dalam surga. Jadi kita salah sama kampanye orang sebelah. Asal mati udah ditungguin apa-apa yang surga. Kita sudah sebelah kita di sebelah begitu kampanyenya. Asal udah mati telah bertemu dengan Bapak di surga. Nah, kita buat ketemu di surga, masuk surga jauh banget masih. Ya, ada ke situ. Susah ternyata. Yang gampang sih kalau kita mau surga Ramadan dan cepat mah pakai jalur BPJS. Ini kan kita masuk surga dengan jalur spesial ini mah. Boleh kalau kita pakai jalur BPJS. Pertama, jangan gitu. Artinya kita mati dulu dalam kandungan orang tua, guguran matinya. Itu masuk surga tuh langsung. Cuman jalurnya BPJS. Kalau mau hidup gila, itu gila tuh surga langsung tuh. Jalurnya di jalur BPJS enggak harus ngamalin Quran, enggak harus baca Quran, enggak harus tahu tajwidnya, enggak harus ngamalin, enggak tentang ikhlas apa kagak itu mah udah langsung surga. Cuma syaratnya bebas gitu mah. Cuma ntar kalau masuk surga jangan iri sama orang yang masuk surga lewat jalur spesial, jalur umum, jangan, sebab bisa jadi perlakuannya beda. Ya, perlakuannya beda. Iya sih bidadari semuanya 170 bidadari dan nggak kurang nggak. Cuma bisa jadi ntar, ya lain dari mana? Oh ya yang lain aja. Makanya tadi kami bagi ayat dan begitu juga pada tinggal ayat-ayat yang lain. Nah, ini kewajiban kita. Fa in maqat 3 ayatun wajadta annaka la ta'lamu ilmaha sa'alta anha ma yu'allimuhu. Kalau berlalu di ente dan ente ada satu ayat berlalu di depan kita baca. Wajadta annaka la ta'lamu ilmaha, dan ente dapati bahwa ente enggak paham ilmunya. Ente enggak paham ilmunya, ente enggak tahu ilmunya, ente enggak tahu maknanya, maka apa yang harus ente lakukan? Sa'alta anha ma yu'allimuhu. Maka hendaklah ente bertanya kepada orang yang bisa ngajarin ente tentang itu. Tanya, jangan lurus-lurus saja.
Kalau kita nggak paham bagaimana cara bacanya, nanya sama yang paham cara bacanya. Kalau kita udah paham cara bacanya, kita nggak tahu maknanya, tanya dengan orang yang tahu maknanya. Tapi nanya juga kudu lihat-lihat orangnya. Sebab hari ini banyak orang kemudian menafsirkan Al-Quran dengan rohimnya atau sepaham begini. Kalau ada orang kemudian berlupa menurut pendapat saya, buset menurut pendapatku, emang lu siapa? Al-Quran produk Allah, masa menurut pendapat dia dewek? Belajar di mana? Mohon maaf, sekarang hari ini banyak orang yang kemudian memaknai Al-Quran berdasarkan rohimnya, yang kemudian akhirnya menganggap bahwa Al-Quran sudah tidak relevan lagi. Saya kasih contoh satu tentang ilmu waris. Ilmu waris kan ada kalimat lidzakari mislu hadzil unsayyin, laki-laki dapat 2 bagian barang. Ada yang kemudian menganggap hari ini, wah kalau begitu Allah nggak adil dong. Masa perempuan 1, laki-laki dapat. Dan kalau kemudian kita menganggap Allah tidak adil, waktu kita kalau bukan 2 rakaat apa namanya? Menganggap Al-Quran, Allah lewat Al-Quran merasa tidak adil tentang ilmu waris. Padahal itu bagian dari keadilan Allah. Kenapa kemudian laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1? Ada yang mengatakan mungkin kenapa? Ya, ketidakadilan Allah kemudian digugat begini. Wah, orang laki jadi anak laki cuma enak loh dibangunin rumah. Sekolahnya tinggi, orang perempuan sekolahnya kadang-kadang cuma segitu-gitunya. Mestinya lebih banyak dari siapa tuh? Kalau warisan perempuan mestinya. Lelaki udah biayain juga, dibikinin rumah juga, ntar lagi mau kawin dibawain duit juga bawa moyangnya, lagi dan perempuan. Tapi yang laki jauh begini, lu mau tadi bangunin rumah sama laki lu, gitu ceritanya. Faktor keadilannya gitu. Kenapa kemudian orang laki? Makanya kemudian mohon maaf, kenapa sekarang giliran urusan puncak waris banyak terjadi masalah setelahnya? Ya setelah permecah waris banyak terjadi masalah sebab hukum-hukum Allah kemudian tidak diterapkan. Coba kalau kita berdasarkan hukum Allah itu tadi misalnya, karena menganggap orang kemudian merasa tidak adil, akhirnya kemudian lalu kalau begini kita pukul rata aja dah. Anak segini-gininya kita pukul rata aja. Nah pukul rata berdasarkan ilmu apa? Emang ada hukum pukul rata? Kagak ada. Berarti kita melanggar hukum Allah. Hukum waris itu hak Allah. Jadi kalau orang udah mati itu hartanya kembali ke Allah. Jadi ketika kembali ke Allah maka hak untuk pembagian harta itu punya hak Allah. Kecuali orangnya masih hidup. Itu hak dia membagi anaknya berapa-berapa, tapi ketika dia udah mati haknya langsung dicabut kembali ke Allah dan Allah yang punya hak buat bagi. Kalau kemudian itu dilanggar wajar. Ketika ada orang habis bagi warisan kemudian dia bersidah jaling. Begitu. Nah, memang ada yang dilanggar. Kunci itu aja kita udah banyak yang salah. Cara penerapan bukan bagaimana yang lain. Ada lagi misalnya yang punya makwalon ada. Makwalon. Anda ingat yang punya makwalonnya tidak bapaknya mati nggak dapat warisan, dari mana judul? Makwalon, mak lu yang kwalon, tapi dia bini bapak lu berarti tidak dapat kalau mati. Kwalon ini jadi tiri, anak yang tiri, bapak ini bukan tiri, bapaknya tetap lakinya. Dan hak dapat waris itu ada dengan sebab pernikahan, tapi ada sebab dengan nasab, yang ketiga dengan sebab maula. Jadi andai kata kemudian nih misalnya contohnya orang perempuan kita mati nih, emak perempuan kita meninggal, dapat 4 kali bapak kita kawin lagi, dapat 2 hari habis kawin mati, itu bininya dapat hak waris nggak? Dapat.
Walaupun menurut kita namanya wah keadil amat baru numpang 2 hari. Kata kita itu makhluk kita, tapi kata laki kita, kata bapak kita aja, itu gini, wah, sama. Itu banyak kali pakai itu hari ini tuh. Yang sama kalau nanti dia masih bijaksana aja dikit. Ya, di situ kita udah mulai salah. Apabila dikata syi'ru minat tali dari kita nilai kemai haiku apa yang ini itu wajah insyaallah ta'ala. Dan dengan demikian ketika kita baca Al-Quran bacanya jangan cepet-cepet, tartil sesuai dengan apa yang diturunkan, kita paham maknanya, kita baca secara rutin, maka kalau begitu kita insyaallah jadi bagi orang-orang yang ketika kita baca Quran Allah akan cinta dan redha kepada kita insyaallah. Wala takun mimman yakrahu wallahu a'lam bishawab. Udah lewat ini. Mudah-mudahan apa yang kita baca Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman yang baik. Kita bertindak itu dapat mengamalkan apa yang kita baca pada malam hari. Yuridu ila islaha fataqu wa taufiqi billah alaihi tawakkaltu wa ilayhi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.